Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin dewasa ini orang tidak lagi sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan serius, hidup sesudah mati, apa itu kebenaran. Kita lebih sibuk dengan apa gunanya untuk kita. Anak-anak muda zaman sekarang, mereka pasti akan bertanya bagaimana sukses yang cepat itu seperti apa. Apalagi banyak sekali film-film, video-video pendek tentang sukses yang tiba-tiba. Kita lihat banyak sekali video-video pendek bagaimana orang dari miskin kemudian tiba-tiba menjadi kaya, dapat ilmu ini, tiba-tiba kemasukan kekuatan apa, dia punya hidup dari ada roh yang sudah hidup seribuan tahun lalu tiba-tiba datang memberikan tenaga. Banyak sekali video-video pendek di sosial media. Kalau kita tanya mengapa, ya karena inilah zaman sekarang ini orang akan bertanya bagaimana caranya kita sukses tanpa harus kerja keras. Dalam istilahnya joger itu muda foya-foya mati masuk surga. Jadi tua kaya raya, hidup foya-foya, mati masuk surga. Itu semangat orang zaman sekarang. Dan ini yang menjadi tantangan kita, terutama di negara ini. Apa yang menjadi kerinduan terdalam orang di negara di Bali Barat, di Jemberana ini, yang seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus datang ke Yunani, dia tidak bicara tentang Abraham, dia tidak bicara tentang Ishak, dia tidak bicara tentang kitab suci, tapi dia mulai dengan filsafat. Karena orang-orang di Yunani itu orang berfilsafat. Ada Plato, Aristoteles, Sokrates, Sophocles, nama-nama para filsuf-filsuf besar. Kalau kita dengar apa yang dia uraikan tadi, itu ada filsafat Epicurus dan Stoa. Dia berfilsafat. Ada beberapa filsafat, kutipan filsafat yang dia ucapkan dalam khotbahnya di Areopagus. Areopagus itu sebuah bukit, saya sudah sampai di sana. Itu orang bilang Mars Hills, bukitnya Mars, itu salah satu dewa orang Yunani. Itu tempat di mana Paulus berkhotbah. Tapi begitu sampai pada bicara tentang kebangkitan, orang-orang Yunani tidak tertarik, mereka mentertawakan. Karena bagi orang Yunani, tubuh itu adalah penjara jiwa. Maka bila sekarang ada tubuh yang bangkit, itu mereka tidak tertarik. Karena bagi mereka filsafat itu jiwa. Tubuh itu adalah penjara jiwa. Manusia adalah jiwa yang terpenjara dalam tubuh. Maka itu mereka tidak tertarik ketika Paulus bicara tentang kebangkitan badan. Nah, mereka langsung bubar. Lain kali saja kami dengar kamu ngomong begini. Tapi apakah Paulus menyerah? Enggak, Paulus tidak menyerah. Sama seperti cerita kemarin, dia dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Di dalam penjara dia dengan Silas dia bikin apa? Dia putus asa, dia mengeluh. Enggak, dia tidak mengeluh. Dia menaikkan lagu pujian di sana, dia menaikkan puji-pujian. Dan apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara runtuh karena puji-pujian itu. Maka itu kalau kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, saudara-saudari, apapun yang menjadi kesulitan itu bisa runtuh. Kita bisa kalahkan setan. Saya pernah cerita kesaksian seorang ibu yang sudah dikirim pulang dari rumah sakit, hanya tinggal tunggu mati saja. Badannya sudah hangus, rambutnya sudah habis gundul. Saya dipaksa datang mengunjungi, habis dikasih makan kenyang di Pluit sana, di Muara Karang sana, saya dibawa ke rumahnya untuk mendoakan. Ini ada pastor dari Bali, mungkin bisa mendoakan. Ibu ini praktis sudah disuruh pulang oleh rumah sakit untuk tinggal tunggu mati. Saya lihat di sepanjang tembok, wajahnya cantik sekali karena orang Manado. Tapi kemudian saya apa ini, saya pernah cerita kesaksian ini. Saya tanya, ibu ini suka nyanyi, dirigen dia di lingkungan. Saya cari-cari ide, ngomong, dari mana mulainya ini? Karena ibu ini sudah tinggal tunggu mati, sudah tidak ada harapan. Ketika saya tiba di sana, dia hanya karena kanker itu sudah menyebar.
Dia sudah mengatakan, dingin tetapi dia pakai jaket tebal, dan saya tidak tahu mesti ngomong apa sama ibu ini, kan orang sudah mau mati, kita mau bilang apa. Lalu tiba-tiba tidak tahu Roh Kudus turun dari mana, tidak tahu, kadang-kadang Roh Kudus berbicara. Saya tanya, ibu biasa nyanyi. Dia pandangi saya dengan melotot matanya itu, cekung kayak mau telan saya. Waduh, ini saya salah ngomong mungkin, tapi saya beranikan ya, ibu suka nyanyi. Ibu dulu suka nyanyi, di mana? Di gereja. Di mana lagi nyanyi? Di kamar mandi. Pernah enggak ibu menyanyi dalam kondisi begini? Dan ibu itu, saya pikir ibu itu marah ya karena saya tanya begitu. Ternyata dia mau. Lagu apa yang ibu suka? Akhirnya dia nyanyi, Bapak Ibu. Dan itu pengalaman yang tidak bisa terlupakan dalam hidup saya. Dari dia tertelungkup begitu, dia melungkup di tempat tidur, dia minta duduk, dari duduk dia bangun, dia berlutut di lantai, mukanya sampai di lantai, dia nyanyi, air matanya keluar, badannya panas, dia minta buka jaket. Habis itu saya pulang, saya tidak tahu lagi ceritanya. Ternyata dia sembuh, Bapak Ibu. Lagu-lagu pujian itu luar biasa. Paulus tidak menyerah, enggak. Paulus sama Silas tidak menyerah, dimasukkan ke dalam penjara, dia tidak menyerah, dia nyanyi di dalam penjara. Di Areopagus orang meninggalkan dia menyerah. Enggak, dia tidak menyerah. Dia mundur, dia merenungkan bagaimana caranya bicara dengan orang Yunani. Akhirnya dia menemukan Yesus itu adalah batu sandungan, kebodohan di mata orang Yunani, batu sandungan di mata orang Yahudi, tapi dipilih Allah, dijadikan Allah sebagai hikmat. Itu refleksinya Paulus yang luar biasa melawan filsafat Yunani. Nah, kalau kita sekarang datang ke negara di sini, kita dengar di sebelah suara azan, jam 6 pagi kita dengar puji Trisandia. Kalau kita pergi jalan di lapangan Banjar Tengah ini ada apa namanya, wihara di sini nih, wihara apa namanya, Sakyamuni di depan ini. Sini ada lapangan Banjar Tengah, itu biksunya keluar sembahyang begini-begini, ada sini tung tung. Menarik sekali di negara ini. Kita hidup dalam masyarakat yang plural, agama ada di mana-mana, ritual ada di mana-mana. Lalu bagaimana kita bisa memberitakan Injil, memberitakan kebenaran kepada masyarakat yang situasinya seperti ini? Saya punya ide, ini Taman Doa Maria Guadalupe. Kita memberi ruang, waktu, karena banyak ritual tapi hati kita jauh kosong. Kita tidak usah ngomong tentang orang-orang agama lain, kita saja. Kita ada di gereja, belum tentu pikiran kita di gereja. Banyak kali kita ke gereja itu bukan karena kita butuh, tapi karena harus, karena saya orang Katolik. Karena ini identitas saya. Saya misah karena saya pastor. Bukan karena kita ini, hati kita memang mau ada di sini. Karena itu kita butuh ruang. Sosok Maria sebagai ibu itu, dia bukan hanya ibu orang Katolik, tapi untuk semua. Itu jawaban saya kepada situasi kita di sini. Orang bisa menemukan rumah di sini seperti khotbah saya kemarin. Itu harapannya, seperti Paulus berhadapan dengan orang-orang Yunani. Bagaimana caranya merebut, memenangkan pikiran dan hati orang Yunani. Itu mewartakan Yesus tanpa kehilangan Yesus. Jadi bagaimana menerjemahkan Yesus itu dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada. Itu tantangannya. Dan dalam Injil kita diteguhkan bahwa Roh Kudus itu akan membantu kita. Roh Kudus itu akan membantu kita menerjemahkan, berhadapan dengan masyarakat yang kesepian, kecemasan, takut, tidak aman, luka dalam keluarga, hati yang kehilangan rumah. Mungkin di sini Bunda Maria Guadalupe mendapat tempat, dan berdoa, kita berdoa supaya orang mau datang menemukan rumah di sini. Bukankah aku ibumu, aku ada di sini. Mari kita persembahkan semua doa-doa kita agar lebih banyak orang menemukan rumah, menemukan Yesus di tempat kita ini. Tuhan memberkati.